adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Semuanya baik-baik saja kan? Masih semangat kan? Hari ini kita sekolah minggu. Sebelum kita mulai kebaktian kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Kita ambil saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Kita puji Tuhan, kita angkat lagu pujian kita. Dengar dia panggil nama saya. Semangat ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini, di hari Minggu kami datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Engkau memberkati kami dengan kesehatan serta berkat yang melimpah. Berkatilah Tuhan ibadah kami, walaupun melalui video, biarlah kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, sehingga ibadah kami layak dan menyenangkan hati Tuhan. Semoga Tuhan di minggu-minggu ke depan kami dapat berkumpul bersama teman-teman kami dan bersatu bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Kita mulai ibadah kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Dengan semangat ya. Bernyanyi lagi I Love You Jesus.
Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita ulang sekali lagi ya, tapi tutup Alkitabnya. Udah, kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita angkat pujian lagi, Yesus di dalam rumahku. Nama minggu kita hari ini yaitu minggu ketiga setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah. Yang kedua, anak sekolah minggu masih tetap ibadah di rumah guru sekolah minggu dan di rumah masing-masing mengikuti panduan ibadah dari sekolah minggu dari YouTube dan maksimal 10-15 orang ya adik-adik. Yang ketiga, anak-anak sekolah minggu tetap jaga kesehatan dengan selalu cuci tangan, pakai masker setiap keluar rumah, dan jangan lupa berdoa supaya COVID-19 segera berakhir dari dunia ini. Terima kasih, Shalom. Nah adik-adik masih semangat kan? Yuk kita nyanyi kembali lagi yuk. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita angkat pujian, mampirlah dengar doaku. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Tentu pada saat ini kami mengharapkan anak-anak kami dalam keadaan sehat. Pada minggu ini kita telah mendengar firman Tuhan yang tertulis pada 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Ada seorang raja yang memiliki kekuasaan, tetapi dia sakit. Dan pada saat itu, saat sakit, dia mengingat Tuhan. Anak-anak kalau sakit ingat siapa? Ingat mama? Ingat papa? Atau ingat siapa? Kalau Raja Hizkia, dia mengingat Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dan memohon supaya Tuhan memberikan kepadanya kesembuhan. Maka adik-adik, anak-anak sekolah minggu, mari kalau kita dalam keadaan sakit, kalau kita menghadapi berbagai-bagai kesulitan, maka salah satu yang paling penting yang harus kita lakukan adalah berdoa dan memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menyembuhkan, supaya Tuhan yang memberikan kekuatan, supaya Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk keluar dari persoalan. Mau kan? Ketika Hizkia tahu bahwa dia sakit, dia menangis terseduh-seduh dan dia memohon kepada Tuhan dalam doanya. Hizkia hanya mengingat Tuhan, bahwa Tuhan itu sudah melakukan kepadanya banyak perbuatan yang menguatkan dia. Maka ketika dia sakit, dia mengingat Tuhan dan memohon kepadanya, karena dia tahu bahwa hanya karena Tuhan yang dapat memberikan
kesembuhan. Karena dia tahu bahwa semata-mata hal-hal baik yang Tuhan lakukan kepada dirinya. Karena apa? Karena Tuhan memiliki kasih sayang terus-menerus tanpa putus kepada semua orang. Itu sebabnya anak-anak kami, kita harus berdoa dan mendapatkan jawaban dari Tuhan melalui perbuatan Tuhan yang baik. Demikian juga Hizkia. Dia menunggu jawaban Tuhan dan mendapatkan jawaban itu melalui suatu tanda, yaitu waktu yang dimundurkan 10 tapak. Ini menyenangkan bagi Hizkia. Kita juga senang kalau kita sembuh dari penyakit. Kita juga senang kalau kita mendapatkan nilai yang baik di rapot, karena Tuhan menyertai kita dan menjagai kita. Anak-anak sekolah minggu, ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Kalau kita berdoa, Dia mau mendengar. Kalau kita sedang sakit dan bermohon kepadanya, Dia pasti akan mendengar. Jadi anak-anak, teruslah berdoa. Bermohon kepada Tuhan supaya kita diberi seperti Tuhan memberi kesembuhan kepada Hizkia. Tuhan mengabulkannya. Tuhan merespon permohonan Hizkia dan memberikannya umur 15 tahun ke depan. Wah, itu umur yang panjang. Maka berbahagialah dan begitu senangnya Hizkia mendengar, karena Tuhan mau memberikan apa yang menjadi permohonan dari Hizkia. 15 tahun. Maka anak-anak sekolah minggu, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan, memohon kepadanya supaya Dia tetap memberikan kepada kita sesuai dengan kasih setianya kebaikan senantiasa. Lalu apa yang kita dapat dari firman ini? Yang pertama, bahwa kita harus memiliki iman. Bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik, yang selalu menyertai dan memberkati. Bahkan mendengar seluruh keluh kesah kita kepadanya. Juga saat ini kita harus bermohon karena kita mengalami pandemi COVID-19. Sekolah tidak lagi ke gedung, belajar di rumah, kebaktian sekolah minggunya juga di rumah. Semuanya dilakukan di rumah. Tapi kalau kita bermohon kepada Tuhan, kita berdoa kepadanya, tentulah Tuhan yang baik itu akan mendengar doa kita. Maka jangan berhenti berdoa. Biarlah kita tetap beriman kepadanya. Dan jangan ragu, Tuhan pasti memberikan kita sukacita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini yang sudah menyapa kami. Kami bersyukur mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Ketika kami sakit, ketika kami menghadapi kesulitan, dan ketika kami berdoa kepadamu, Engkau akan menyatakan kasih-Mu kepada kami. Dan
akan melakukan dengan setia setiap perbuatan-perbuatan-Mu yang akan menyembuhkan kami. Berkatilah anak-anak kami semuanya, terutama pada pandemi COVID-19 ini. Tuhan menjagai anak-anak agar tetap sehat, dan dengan demikian kami tetap bersyukur kepadamu dan kami memuji memuliakan Engkau. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita telah mendengar firman Tuhan dan kita mengucap syukur atas segala berkat-Nya. Saat ini persiapkan persembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Sudah dipersiapkan? Berikan dengan penuh ketulusan hati. Sambil kita bernyanyi, sungguh ku bangga Bapa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.